Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV 9, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini berjumpa lagi dengan saya Khair Rozikin dalam program Hujjah Aswaja spesial yang diselenggarakan di arena NU Expo 2012 dan Rembuk Nasional Saudagar NU, tepatnya di salah satu mall terbesar di Surabaya, yaitu Grand City. Dan bersama saya di studio telah hadir seorang ustadz muda yang cukup mumpuni dalam segi keilmuan, yang nanti akan berbincang-bincang bersama kita semuanya dengan tema yang sangat menarik sekali. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ma'ruf Khozin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa Ustadz Ma'ruf Khozin ini adalah merupakan Ustadz dari LBM PCNU Surabaya. Dan pada siang hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan penting, yaitu terkait dengan sunnah dan bid'ah. Selama ini kita senantiasa melakukan berbagai macam aktivitas yang kemudian diklaim bahwa itu adalah bid'ah. Nah, sekarang nanti akan kita bahas apa sih sebenarnya bid'ah dan apa itu sunnah, sehingga jelas di mana posisi bid'ah dan di mana posisi sunnah bersama Ustadz Ma'ruf Khozin. Ustadz, mungkin bisa didefinisikan Ustadz ya. Masyarakat ini kan kurang paham betul gitu ya. Bid'ah itu yang seperti apa? Mungkin ada kriteria yang dianggap bid'ah itu yang bagaimana Ustadz? Ya. Iya, terima kasih Ustadz Rozik. Jadi di dalam agama Islam Ya. bid'ah memang dikenal atau memang bersumber dari sebuah hadis. Cuma dari beberapa hadis, biasanya sebelum menyebut bid'ah pasti Rasulullah terlebih dahulu mengawali dengan sunnah. Jadi beriringan ya antara bid'ah dengan sunnah itu ya. Misalnya dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah berpesan, inna khairal kitabi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah ila akhirih. Di sini Rasulullah menekankan bahwa bid'ah itu lawan katanya adalah sunnah. Ya. Atau riwayat lain dari Abu Dawud dan Tirmidzi juga begitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mahdiyina min ba'di. Kemudian kata Rasul, wa alaikum bil muhdatsat fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah, jadi dalam kedua hadis ini bid'ah sekali lagi disebut setelah sunnah. Jadi beriringan gitu ya. Beriringan. Jadi kalau tidak sunnah ya bid'ah begitu ya. Ya. Karena ini yang disebut oleh Rasulullah adalah sunnah dulu, Ya. maka yang harus dikupas ini adalah sunnahnya. Nah, kalau di luar NU semuanya dianggap bid'ah sehingga menyempitkan makna sunnahnya. Nah, sementara para ahli hadis, karena Rasulullah ini menyebut sunnahnya, maka yang asal itu adalah sunnah, dan yang tidak sesuai dengan sunnah baru bid'ah. Oh begitu. Bukan ya? sebaliknya. Ya. Bukan Jadi, dibalik lah gitu bukan. ya. Jadi maka oleh karena itu sebenarnya cakupan dari bid'ah itu sedikit, tidak general, Ya. tidak umum. Oleh karena itu, karena tadi sudah ditanyakan tentang definisi, maka para ulama di dalam menjelaskan hadis tersebut seperti Imam Nawawi dalam syarah Muslim, Imam Ibnu Hajar dalam syarah Bukhari, kemudian Syekh Badruddin Al-Aini dalam syarah Bukhari juga, beliau mendefinisikan bid'ah itu adalah yang dimaksud bid'ah yang tercela tadi adalah fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah. Melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Jadi melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Yang berkaitan dengan ibadah, ya. Cuma ini tidak general, tidak umum. Baik Ibnu Hajar, kemudian ahli-ahli hadis yang lain, semuanya membagi bid'ah itu dalam dua hal. Ya. Kalau bahasanya Imam Nawawi adalah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau qobihah. Tetapi kalau dalam bahasanya Imam Syafi'i adalah mahmudah dan mazmumah. Sebenarnya hampir sama. Yang intinya
tidak semua bid'ah itu jelek. Iya, iya. Sekali lagi karena dia adalah makna yang lebih sempit dari sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah sebelumnya. Kemudian kalau kemudian masyarakat ini, kan ini masyarakat ini seringkali hantui kekhawatiran gitu. Kekhawatiran bahwa amalia yang dilakukan ini bid'ah, amalia yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul ya. Mungkin ya perlu diperjelas kriteria amalia ibadah dikatakan bid'ah itu yang seperti apa, Ustaz? Oke, terima kasih Mas. Jadi terkait masalah tuduhan melakukan bid'ah itu jangan takut selama apa yang dilakukan itu bersumber dari Al-Quran atau hadis. Saya contohkan sahabat yang melakukan bid'ah tanpa perintah Rasulullah. Ya, ya. Waktu Rasulullah masih ada. Ini namanya sahabat Bilal. Beliau ini melakukan ibadah sholat sunnah setelah melakukan wudhu. Ya. Padahal Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Suatu pagi setelah sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi'amalin amil tahu fil Islam, fa inni sami'tu dufana alaika fil jannah." Ini riwayat Bukhari ini. Ya. Kata Nabi, "Wahai Bilal, sampaikan kepada saya apa amaliyah yang paling kau harapkan pahalanya, karena saya mendengar jejak langkahmu ada di surga." Bahkan dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah lebih tegas, "Bima sabaktani ilal jannah." Bilal, sampean kok bisa masuk surga lebih dulu daripada saya? Mendahului kata Rasulullah. Nah, maka apa jawab Bilal? Bilal ini menjawab, "Ma amiltu amalan fil Islam arja indi illa anni lam atatohar summa usolli bidzalika tahur raqatain." Kata sahabat Bilal, "Saya tidak pernah melakukan wudhu baik malam ataupun siang kecuali setelah wudhu saya sholat 2 rakaat." Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu. Iya. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan, Rasulullah tidak pernah memberi perintah, dalam Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada. Ini jelas bid'ah ini. Iya, iya. Seandainya sahabat Bilal hidup di zaman sekarang, ini sudah dicap neraka ini sama orang di luar NU. Karena berhubungan dengan ibadah ini. Dengan ibadah. Tapi apa kata Rasul? Justru Rasulullah bersabda, "Nil tabihima." Engkau mendapatkan surga Allah di samping karena memang mendapatkan rahmat, ya karena 2 rakaat itu. Iya, iya. Jadi sekali lagi tidak semua bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu sesat masuk neraka, salah itu. Iya, iya. Ini buktinya sahabat Bilal sholat 2 rakaat setelah wudhu tidak diajarkan oleh Rasulullah, bahkan oleh Rasulullah dipuji karena beliau lebih dulu masuk surga, mengkapling, Pak. Jadi luar biasa ini. Luar biasa. Iya. Persoalannya mungkin begini, Ustaz. Nggih. Kenapa kemudian orang begitu mudah membedahkan dan sebagainya? Mungkin mereka hanya begitu menyederhanakan makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ya. Sekarang bagaimana agar katakanlah klaim bid'ah itu bisa dikurangi gitu? Oke. Jadi ulama yang pertama mempopulerkan bid'ah, semua bid'ah jelek, semua bid'ah masuk neraka, adalah tidak lain Syekh Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Jadi dulu itu tidak ada klaim bid'ah sebelum Ibnu Hajar, sebelum Ibnu Taimiyah tidak ada. Tapi begitu Ibnu Taimiyah muncul dengan gerakan yang disebut reformis ya, mohon maaf, tidak tahu reformisnya seperti apa. Cuma yang jelas sejak saat itu tatanan hukum dalam Islam menjadi rusak. Yang hukum ada 5 wajib, sunnah, makruh, haram, mubah itu dengan adanya bid'ah ini menjadi roboh, menjadi hilang. Lah makanya sekali lagi kita yang mengikuti mayoritas ulama di bidang usul fiqh, di dalam fikih, masalah hukum dan lain sebagainya, bid'ah itu bukan hukum. Jadi bid'ah bukan hukum. Bukan, meskipun ada pengikut Ibnu Taimiyah, pengikut Wahabi dan apapun mengatakan bid'ah, jangan takut. Karena bid'ah bukan hukum. Soalnya sering begini, Ustaz. Masyarakat bilang, "Oh ini hukumnya bid'ah, ini hukumnya bid'ah." Jadi seolah-olah bid'ah itu jadi hukum. Jadi sekali lagi kita pertegas bahwa bid'ah bukan hukum. Bahkan seorang ulama ahli masalah usul fiqh, yaitu Izzuddin bin Abdussalam, beliau mengatakan begini, klasifikasi bid'ah ke dalam 5 hukum adalah
wa tariqatu dzalik an tu'radul bid'ah ilal ahkamil khamsah ila qawaidi syar'i, ya. Caranya adalah bid'ah itu dilihat dengan kaidah agama. Ya. Kalau bid'ah itu masuk pada wajib, maka bid'ah itu menjadi wajib. Ya, ya, ya. Kalau bid'ah itu mengarah kepada dalil haram, Ya. ya maka bid'ah itu haram. Dan seandainya bid'ah itu lebih mengarah kepada sesuatu yang sunnah, ya maka menjadi sunnah. Ya, ya, ya. Ya, jadi Oke. sekali Jadi, lagi bukan seperti itu ya. hukum, bukan, ya. Pemirsa TV 9, sekali lagi yang perlu saya garis bawahi bahwa bid'ah adalah bukan hukum. Oleh sebab itu terus ikuti program Hujjah Aswaja ini, dan perlu diketahui bahwa program Hujjah Aswaja spesial ini berada di arena NU Expo 2012 dan Rembuk Nasional Sodakar NU, tepatnya di salah satu mall terbesar di wilayah Surabaya, yaitu di Grand City. Oleh sebab itu sebagai warga Nahdliyin berbondong-bondonglah untuk menghadirinya. Dan sekali lagi ikuti acara ini setelah ini, karena memang acara ini sangat penting sekali untuk memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan saya akan kembali setelah yang berikut ini.